Hello, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share 5 practical tips for balancing PhD life. Emang sih, this degree means so much to us, ya kan? Apalagi buat yang ngedapetinnya dengan susah payah, nyari supervisor, kemudian nyari kampus, kemudian nyari beasiswa. Pasti bagi kita PhD ini sangat penting gitu. Tapi jangan sampai hanya karena gelar ini kita tuh jadi kehilangan kesehatan baik fisik maupun mental. Oke, jadi kuncinya adalah di kehidupan yang balance. Kali ini aku mau share 5 tips yang bisa kalian lakukan during your PhD. Nah, yang pertama nih ya, pasti banyak sekali yang masih meremehkan. Kesannya memang sepele, tapi ini tuh penting banget, terutama buat kalian yang jenis risetnya requires a lot of sitting in front of the screen untuk waktu yang sangat panjang. Seperti aku lakukan, bekerja di depan komputer itu bisa 12 jam sehari. Jadi adjusting our study desk itu tuh sangat important. Jadi teorinya untuk setting meja kerja kita, itu yang pertama badan kita tuh harus siku. Jadi make sure sama kursi ini kita posisikan badan kita harus siku antara kaki dengan badan. Gitu ya, harus siku 90 derajat maksudnya gitu. Kemudian ini juga lengan kita tuh juga harus siku di sini. Ya. Jadi ketika megang mouse, tangan kamu tuh nggak lebih tinggi seperti ini atau nggak lebih rendah begini. Nanti sakit ininya. Dan saya juga udah punya temen nih yang pergelangan tangannya tuh bermasalah gara-gara tidak aware sama settingan meja kerja. Jadi ya memang harus siku. Kalau misalnya masih terlalu tinggi, kita harus turunin ini. Jadi sebisa mungkin cari kursi yang memang ergonomics, yang bisa disetting sesuai dengan tinggi badan kamu. Ya. Kemudian ini juga kita juga harus siku. Dari paha ke lutut dan kaki itu juga harus siku. Memang kalau badannya yang mini-mini kayak saya gitu ya, kadang-kadang kalau untuk siku dan bisa menapak ke lantai, akhirnya ke mejanya jadi naik begini kan. Nah, cara komprominya adalah pastikan badan kita siku dulu ke meja, ke mouse. Kalau kakinya jinjit, itu artinya kita harus pakai tambahan seperti ini. Ya, pakai tambahan. Jadi make sure everything is in the right place dan di sudut yang benar. Oke, kemudian juga sangat disarankan kalian itu pakai extended monitor. Supaya kenapa? Again, supaya kita juga posisinya sejajar nih. Ya. Kalau kita pakai laptop, itu kita akan nunduk. Dan kalau dilakukan selama berjam-jam, berminggu-minggu, bertahun-tahun selama seperti PhD gitu ya, itu bahaya buat leher kita. Nah, tapi kalau nggak punya monitor gimana? Nah, ada yang namanya laptop stand. Kalian bisa pakai alat ini, kemudian laptopnya ditaruh sini. Contoh ya, aku kasih contoh. Jadi layarnya bisa tetap sejajar sama muka kita, sama wajah kita, sama mata kita. Nah, kan nggak mungkin nih ngetik kayak gini. Itu artinya kalian butuh extension untuk keyboard gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat sepele, tapi sebenarnya penting banget, apalagi yang kalian berjam-jam melakukan hal ini during your PhD. Dan hal ini juga yang pertama kali dikenalkan oleh supervisor aku ketika aku sampai di kampus gitu ya, di Australia. Langsung diajarin gimana caranya setting study desk. Begitupun juga dengan lighting ruang. Itu juga harus di-adjust dengan kemampuan mata kalian ya, jangan terlalu gelap atau jangan juga terlalu silau. Dan kalau sudah lama duduk, jangan lupa untuk sering-sering bangun. Sering-sering bangun supaya ya nggak tegang. Nggak bagus juga kebanyakan duduk. Do a little stretch, terus lihat keluar ruangan. Ya, lihat yang hijau-hijau, lihat langit, lihat pemandangan supaya mata kita juga terjaga dari exposure blue light dari monitor. Tips yang nomor 2 adalah terkesan klise, tapi ya mau gimana lagi, it works, yaitu adalah mengatur pola makan dan menjaga apa yang kita
makan. Nah, aku tuh baru berasa ketika kemarin di bulan puasa tahun 2025 ini gitu ya. Aku ngerasa ketika deadline aku lagi intens-intensnya, stamina aku tuh benar-benar drop gitu. Setelah aku review lagi, ternyata sebelum bulan puasa pun, ya stamina aku untuk belajar itu memang turun sekali gitu ya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah aku nggak disiplin dalam makan. Yang pertama dalam jadwalnya, yang kedua dalam porsinya, dan yang ketiga adalah jenisnya juga. Jadi aku makan apapun yang aku mau, nggak peduli, nggak terlalu peduli nutrisinya seperti apa, yang penting aku nyaman. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena PhD aku udah berat. Jadi aku pengen makan makanan yang selalu comforting. Tapi ternyata hal tersebut kalau aku lakukan for the long term, nggak bagus juga buat kesehatanku. Stamina aku drop, aku nggak bisa punya stamina yang bagus untuk belajar selain aku mengkonsumsi suplemen-suplemen yang dosisnya tinggi supaya aku keep up fokus gitu ya. Dan aku rasa hal tersebut juga nggak baik. Akhirnya aku mulai ngatur pola makan aku mulai yang pertama adalah membenahi jadwal makan. Jadi kalau dulu aku tim yang nggak sarapan, dan gara-gara aku skip sarapan, aku jadi makannya binge untuk di makan siang dan makan malam. Binge ini artinya jadi kayak lapar banget dan makannya jadi nggak bisa dikontrol di makan siang dan malam aku. Sekarang aku ubah, jadi aku ubah makan sarapan adalah the most important meal of the day bagi aku. Aku cari yang tetap ringan tapi bernutrisi. Biasanya aku bikin 2 butir telur, atau bisa diceplok atau bisa didadar atau bisa di scramble, terserah. Nah, dengan demikian aku bisa punya energi untuk berpikir dan beraktivitas, fokus dengan baik gitu ya. Untuk makan siang, aku berusaha makananku untuk selalu tinggi serat dan juga tinggi protein gitu ya. Emang ini tuh kayak klise banget, tapi emang bener ternyata ngasih kita tuh stamina. Cobain deh. Aku coba ubah, aku eksperimen gitu ya, makanan-makanan mana yang bikin ngantuk dan makanan yang ngasih aku stamina. Ternyata setelah aku coba ya, bikin komposisi yang lebih seimbang, lebih banyak protein dengan serat, kemudian karbohidratnya lebih sedikit, nasinya sedikit. Ternyata dengan demikian aku bisa lebih energized dalam bekerja yang lama gitu. Untuk dinner sendiri aku berusaha very little. Biasanya aku ambil 1 buah apel aja, atau telur lagi, atau hanya lauknya aja, atau hanya salad aja. Karena aku di malam hari juga udah nggak banyak berkegiatan. Dengan mengatur porsi, nutrisi, aku bisa lebih sehat dan lebih fokus dalam mengerjakan disertasi yang berat ini. Oh iya, aku juga ngurangin porsi makan ya, karena yaitu kalau porsi makannya kebanyakan, bikin cepat ngantuk. Aku juga sering mendokumentasikan apa yang aku makan, aku foto untuk tracking bahwa oh selama seminggu ini makanku udah bener apa belum gitu. Tips yang nomor 3 adalah keep active. Keep active nih maksudnya ya badan kita tuh harus banyak bergerak. Meskipun aku tahu iya deadline-nya banyak, load pekerjaannya banyak, terus kalian habis kerja, habis ngerjain disertasi, habis seharian di lab, habis seharian depan komputer, kalian capek, pengennya tidur gitu kan. Tapi jangan salah, kalau kita tetap aktif bergerak, itu juga nggak benar-benar ngabisin waktu kita kok. Paling 1 jam setiap hari, ngerjain disertasi taruhlah 12 jam gitu ya, atau 8 jam. Nah, kalau aku memang kan agak susah nih mencari waktu untuk olahraga. Jadi aku biasain untuk berjalan kaki. Kebetulan jarak dari rumah aku ke kampus itu 3 kilometer. Disitulah aku merasa bahwa itu adalah kesempatan aku untuk berolahraga tanpa merasa berolahraga. Jadi aku jalan kaki nih ke kampus. Awalnya aku cuma pas pulangnya aja jalan kaki, berangkatnya aku masih naik kendaraan umum gitu ya. Tapi lama-lama aku pikir like why not gitu. Kalau misalnya aku bisa 6 kilometer per hari dengan berjalan kaki, aku rasa aku bisa maintaining my physical health. Jadi kalau dihitung steps-nya, bolak-balik nih dari rumah ke kampus, kemudian kampus ke rumah, sama jalan sedikit-sedikit di kampus ketika istirahat makan siang dan sholat, itu bisa mencapai 10K steps gitu. Aku berusaha mencari jenis movement atau physical activities yang bisa tetap fit di dalam schedule aku dalam mengerjakan disertasi. Selain di weekdays yang emang aku bisa setiap hari bolak-balik ke kampus, aku juga suka jalan kaki keliling-keliling aja sekitar apartemen, kemudian keliling-keliling Sydney City, karena di Sydney sendiri kan memang banyak pemandangan indah dan untuk jalan kaki itu memungkinkan. Memang aku untuk
olahraga yang terlalu serius seperti ke gym atau misalnya lari atau bulu tangkis dan segala macam, aku nggak terlalu hobi gitu ya. Tapi aku berusaha untuk tetap aktif, bergerak dengan cara berjalan kaki. Dan ternyata I really enjoy that. Aku kalau bisa, kalau ada waktu untuk sekedar berlibur sedikit gitu ya, punya waktu break sedikit, misalnya ada 1 hari atau 2 hari, aku pasti meluangkan waktu untuk jalan kaki. Tapi masalahnya di Australia ini kan ada 4 musim gitu ya, dan nggak semua musimnya itu memungkinkan untuk kita berjalan kaki outdoor. Ada kalanya seperti misalnya musim sekarang lagi autumn nih di Sydney, itu tuh hampir setiap hari hujan. Jadi aku nggak bisa untuk terus-menerus mengandalkan jalan kaki di luar rumah gitu. Tapi ada solusinya. Solusinya adalah dengan menggunakan indoor cycling dari produk Yesoul. Untuk waktu di mana aku nggak bisa jalan kaki karena di luar hujan atau sangat dingin, aku pilih pakai indoor bike ini, yaitu dari Yesoul, tipenya Gymplasty. Nah, dengan pakai Yesoul ini, ya jadi solusi aku bisa tetap aktif, bergerak meskipun di luar hujan. Dan si Yesoul Gymplasty ini, dia tuh punya immersive monitor yang bisa kita koneksikan dengan HP kita. Jadi tinggal dipasang aja kayak gini. Kemudian kita connect ke aplikasinya yaitu Yesoul Fitness. Ada fiturnya seperti 30 minutes pedal sculpt. And then we can just start. Dan kita tinggal ikutin. Dan karena monitornya ini bisa connect sama HP kita, jadi kita juga bisa sambil dengerin musik atau nonton channelku sendiri, misalnya sambil nge-review konten-konten yang mau aku publish gitu. Yesoul Gymplasty ini bagus banget loh karena ada settingan-settingan yang bisa kalian adjust sesuai dengan ukuran badan kalian. Contoh, ini untuk incline-nya juga bisa di-adjust, mau seberat apa gitu ya, jadi seperti nanjak. Kemudian untuk ketinggian ini juga bisa di-adjust, bisa dinaik turunkan, joknya juga bisa dinaik turunin. Plus, kalau kalian orangnya gampang haus dan mau sepedahan untuk jangka waktu yang panjang di sini, kalian bisa naruh tempat minum di sini. Tuh. Ini bisa buat naruh tempat minum dan di sini juga bisa buat naruh HP kalian. Dan kalau misalnya nih ya, kalian nggak mau nonton apa-apa, hanya mau nge-track berapa lama kalian sudah melakukan this cycling, kalian bisa langsung lihat ke monitornya aja karena fiturnya ada di situ. Di sini diperlihatkan waktunya, udah berapa lama kita ngegoes gitu ya. Juga kalori yang terbakar berapa, juga wattnya. Seberapa watt yang telah dikonsumsi. Gitu. Dan ini adalah keterangan incline-nya, di sini cuma 9% dan ini jaraknya. Menurut aku ini solusi tepat banget sih buat kalian yang males gitu olahraga di luar rumah. Pengennya di dalam rumah aja, udah gitu bisa sambil dengerin musik, sambil nonton drama favorit. Kan kalau drama favorit itu bisa jadikan satu episodenya 1 jam, nah udah nggak kerasa kalian ngegoes selama 1 jam. Dan karena ini tuh sepeda, jadi lebih santai gitu. Jadi untuk yang lagi mau nyari alat untuk olahraga indoor, bagi aku ini solusi sih. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya ya. Tips yang keempat adalah maintaining your social interaction,
Ya, jangan lupa memang kegiatan studi PhD ini bikin kita sangat ansos gitu ya. Udah seharian menghabiskan waktu dan energi untuk mengerjakan riset, itu pun dilakukan selama 5 hari, bahkan ada juga yang melakukan hal tersebut sampai 7 hari gitu ya, Sabtu Minggu tetap ke lab atau Sabtu Minggu tetap mengerjakan disertasinya. Jadi kayak nggak punya waktu gitu untuk bersosialisasi. Padahal bersosialisasi itu juga suatu kebutuhan kita. Jadi luangkanlah waktu untuk bisa punya social interaction yang meaningful ke teman-teman yang emang kamu percaya bisa merecharge lagi energimu gitu. Kadang-kadang by talking to people kita tuh juga bisa releasing stress, dan juga kalau misalnya kita bergaulnya juga sesama anak PhD misalnya ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam riset bisa jadi mereka itu juga secara tidak sadar membantu just by discussing. Ketika aku mendengar apa yang temanku lakukan dalam risetnya, kita jadi punya kesempatan untuk bertukar pikiran. Nah, disitulah selain stresnya juga agak sedikit berkurang, aku juga dapat insight baru. Oh, dia melakukannya kayak gini nih. Jangan-jangan di riset aku juga bisa ngelakuin hal yang serupa gitu. Tips yang kelima atau tips yang terakhir, yaitu adalah istirahat yang cukup. Again, terkesan terlalu klise, tapi penting. Karena kalau kalian istirahatnya nggak cukup, tidurnya nggak cukup, ya mau mikir tuh susah. Sementara doing PhD requires high order thinking. Kita harus punya fokus yang tinggi, kemudian punya daya analytical yang tinggi. Nah, ketika otak punya pressure yang segitu tingginya, dia juga butuh untuk istirahat. Oke, sekian tips dari aku. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.